Apa kabar semua anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini kita akan melakukan pembelajaran kembali. Biasanya kita pembelajaran di dalam kelas, kita pembelajarannya di rumah masing-masing. Oke, jadi Bapak akan berikan pembelajaran dengan cara kalian boleh melihat video ini atau kalian boleh membaca apa yang sudah Bapak berikan. Gitu ya. Oke. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang kita lanjutkan dari materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang gelombang bunyi, maka kita masih membahas dalam KD yang sama, tetapi agak lebih lanjut lagi ya, yaitu tentang gelombang cahaya. Oke, pasti untuk menonton video ini tentunya kita butuh namanya cahaya. Oke, kita langsung saja untuk materi gelombang cahaya. Mari kita simak materinya tersebut. Oke, cahaya itu termasuk gelombang. Nah, kenapa kok cahaya itu termasuk dari jenis gelombang? Oke, jadi karena si cahaya ini itu memiliki sifat-sifat seperti gelombang. Oke, masih ingat sifat-sifat dari gelombang? Nah, yang pertama, sifat-sifat dari gelombang itu adalah dapat dipantulkan, atau istilah lainnya adalah refleksi. Yang kedua, gelombang ini dapat dibiaskan atau refleksi. Yang ketiga, gelombang ini dapat dipadukan atau interferensi. Yang keempat, gelombang ini dapat dilenturkan atau difraksi. Yang kelima, gelombang dapat diuraikan atau dispersi. Jadi si cahaya mengapa kok bisa disebut gelombang? Karena si cahaya ini mempunyai sifat-sifat kelima ini. Ya, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat dipadukan, dapat dilenturkan, dan dapat diuraikan. Tetapi selain punya sifat-sifat tersebut, ternyata ada sifat cahaya yang tidak dimiliki oleh gelombang bunyi, yaitu cahaya itu dapat dipolarisasikan. Nah, karena si cahaya ini dapat dipolarisasikan, maka kita bisa menyimpulkan ternyata si cahaya ini bentuknya gelombangnya apa? Transversal. Ingat ya, jadi hanya gelombang transversal yang dapat dipolarisasikan. Makanya gelombang bunyi tidak dapat dipolarisasikan. Kenapa? Karena gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal. Nah, tadi kan cahaya adalah bentuk gelombang ya. Bentuk gelombangnya itu sendiri adalah gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang perpaduan antara gelombang medan listrik dengan gelombang medan magnet. Nah, karena si cahaya ini adalah bentuknya adalah gelombang elektromagnetik, maka si gelombang cahaya ini dapat merambat di ruang hampa. Nah, ini mengapa cahaya matahari itu bisa sampai ke bumi, padahal antara si matahari dengan bumi itu adalah ruang hampa, karena si cahaya dapat merambat di ruang hampa atau ruang vakum. Kemudian kita pahami bahwa cahaya itu ada istilah cahaya tampak. Cahaya tampak adalah cahaya yang dapat ditangkap oleh mata manusia, ya, yang masih bisa kita lihat. Nah, si cahaya tampak ini memiliki spektrum. Spektrumnya apa saja? Nah, spektrumnya adalah warna-warna pelangi. Masih ingat warna pelangi? Mejiku, hibiniu. Nah, pada kasus di sini yang kita kenalkan hanya ada 6 jenis, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Jadi nilainya diabaikan karena nilai dianggap masih sejenis dengan gelombang biru. Nah, yang perlu diperhatikan dari spektrum cahaya tampak, gelombang cahaya merah atau spektrum warna merah ini memiliki panjang
gelombang paling besar dibandingkan dengan spektrum lainnya ya. Sedangkan si ungu ini adalah yang memiliki panjang gelombang paling pendek. Jadi kalau kita bandingkan, panjang gelombang spektrum merah itu lebih besar daripada panjang gelombang spektrum jingga, lebih besar daripada panjang gelombang spektrum kuning, lebih besar daripada panjang gelombang spektrum hijau, lebih besar daripada panjang gelombang spektrum biru, dan lebih besar daripada panjang gelombang spektrum ungu. Gitu ya. Oke. Nah, jadi pada sifat-sifat cahaya tadi, kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang interferensi cahaya. Oke. Kira-kira apa itu interferensi cahaya? Kita simak. Interferensi adalah perpaduan superposisi dari dua gelombang cahaya atau lebih yang menimbulkan pola gelombang yang baru. Interferensi dapat bersifat membangun atau konstruktif dan merusak atau destruktif. Bersifat membangun jika beda fase kedua gelombang sama sehingga gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Sedangkan bersifat merusak jika beda fasenya adalah 180 derajat atau fasenya berkebalikan sehingga kedua gelombang saling menghilangkan. Nah, ini adalah contoh ilustrasi dari interferensi gelombang. Jadi ketika mereka sefase, maka puncak gelombangnya akan semakin tinggi atau amplitudenya akan semakin tinggi karena tadi adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Tetapi ketika fasenya berlawanan, maka akan saling meniadakan, jadi gelombangnya hilang. Oke, syarat terjadinya interferensi cahaya yaitu adalah kedua sumber cahaya harus bersifat koheren. Apa itu koheren? Koheren itu adalah kedua sumber cahaya mempunyai frekuensi dan amplitude yang sama. Oke, kita perhatikan proses terjadi interferensi. Oke. Nah, interferensi itu ada banyak macamnya ya. Yang pertama itu adalah interferensi Young atau istilah lainnya adalah interferensi celah ganda. Ya, interferensi celah ganda itu terjadi karena membagi arah muka gelombang. Ya, jadi membagi arah muka gelombang karena tadi ada dua celah. Jadi celahnya ini membagi arah muka gelombang. Contohnya adalah seperti berikut ini. Jadi di gambar di situ itu ada dua celah ya. Nah, di sini celah pertama dan celah kedua. Celahnya ini dia membagi arah muka gelombang. Nah, di sini nanti di layar akan tertangkap pola terang gelap. Nah, ini adalah contoh hasil tangkapan pada layar. Terbentuklah suatu pola terang dan gelap. Oke, bagaimana cara menganalisisnya? Kita cek. Contoh di sini saya mempunyai sumber cahaya, anggap saja laser, kemudian mempunyai dua celah. Nah, celahnya ini kita sinari dengan laser tadi. Nah, maka si sumber cahaya ini akan menabrak dua sumber celah di sini. Nah, celahnya inilah yang nantinya sebagai sumber baru. Nah, saat si cahayanya tadi dari sumbernya itu melewati celah-celahnya, ini akan terjadi namanya difraksi, yaitu ada pelenturan, maka ini melentur atau membelok gitu ya. Nah, ini karena tadi si cahaya itu melewati suatu celah-celah sempit. Tapi kita tidak akan membahas itu dulu. Kita akan membahasnya adalah interferensinya. Jadi di sini dua celahnya di sini adalah sebagai sumber baru, di mana setiap gelombangnya ini akan saling berinterferensi. Nah, jadi contohnya di sini perhatikan kalau lebih jelas. Di sini untuk garisnya ini garisnya kuning, artinya ini adalah puncak dari gelombangnya, sedangkan kalau warnanya agak jingga ini lembah gelombangnya. Jadi kalau tadi dia sefase, maka puncak akan ketemu dengan puncak, lembah ketemu dengan lembah. Nah, ketika puncak ketemu dengan puncak atau lembah ketemu dengan lembah, maka dia akan saling menguatkan. Maka yang terjadi adalah pola interferensi maksimum.
atau pola terang. Sedangkan ketika tadi puncak ketemunya sama lembah, dia akan saling meniadakan atau saling melemahkan sehingga tidak ada cahaya lagi, maka akan terjadi pola gelap. Nah, ini contoh-contoh adalah titik-titik pertemuannya. Nah, jadi ini garis-garis ini, garis kuning ini itu adalah garis yang menghubungkan titik-titik perpotongan tadi, perpotongan antara si lembah dengan lembah ataupun puncak bukit dengan puncak bukit. Tetapi kalau yang hitam ini adalah garis yang menghubungkan antara titik-titik perpotongan antara puncak dengan lembah gelombang. Nah, ketika ditangkap di layar, maka akan terjadi pola seperti ini, pola terang dan gelap. Nah, jadi garis yang tadi ini yang dihubungkan antara titik perpotongan antara puncak dengan puncak atau lembah dengan lembah akan terjadi pola terang. Itu ya. Oke. Nah, kita perhatikan di sini. Jadi ini adalah kita sebut namanya terang pusat, di atasnya persis, atau kita sebut namanya gelap pertama, di bawahnya persis namanya gelap pertama juga. Di atasnya gelap pertama itu ada terang pertama, atau di bawahnya gelap pertama itu namanya terang pertama, dan seterusnya. Kita sebut ada penomorannya bergantung dari nomor urutnya ya. Oke. Kita perhatikan ternyata dari pusat dari dua celah ini ya, kita tarik di sini ya, ini membentuk sudut antara lintasan ini dengan jarak ini ya. Jarak ini dengan ini kita sebut namanya P ya. Sedangkan jarak antara layar dengan si celahnya kita sebut namanya L. Itu ya. Oke, ternyata di sini membentuk sudut. Nah, perhatikan, masih ingat dalam trigonometri bahwa depan ini samping sudut. Maka jadi apa? Ya, tangen theta. Jadi pada kasus sudut yang kurang dari 15 derajat atau sudut yang sangat kecil, jadi karena percobaannya ini nanti L-nya lumayan jauh, jadi sudut yang terbentuk adalah sangat kecil atau kurang dari 15 derajat, berlakulah bahwa sin tetanya sama dengan tangen theta. Nah, tadi kita dapatkan ya, tangen itu apa? Depan per samping. Depannya apa? P, sampingnya L. Jadi sin tetanya berlaku sama dengan P per L. Gitu ya. Oke. Selanjutnya perhatikan, tadi dari celahnya ini kan ada dua sumber ya, menjadi sumber baru ya. Nah, ternyata lintasan dari kedua sumber menuju pola yang akan kita amati itu ada perbedaan lintasan. Nah, ini ada perbedaan lintasan. Nah, jadi di sini ada namanya delta L. Delta L itu apa? Delta L adalah beda panjang lintasan dari kedua sumbernya. Itu ya. Nah, perhatikan di sini. Ternyata ini juga membentuk sudut dari apa? Dari delta L dengan si D. D ini adalah jarak antar dua celahnya. Ya, apa hubungannya? Hubungannya adalah sin theta. Sin itu apa? Depan per miring. Depannya delta L, beda lintasannya, per D-nya adalah miringnya. Nah, dari persamaan ini kita dapatkan bahwa D sin theta, kita tinggal pindah ruas saja D-nya, D sin theta sama dengan delta L. Itu ya. Nah, pola interferensi maksimum atau pola terang itu terjadi ketika beda lintasannya itu adalah kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombang. Jadi di sini delta L-nya harus senilai dengan berapa? 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda dan seterusnya atau ke M lambda. Jadi dari persamaan tadi di sini D sin theta sama dengan delta L bisa berlaku persamaan D sin theta sama dengan M lambda. Dengan tadi kita dapatkan sin theta itu adalah P per L, maka persamaan bisa ditulis menjadi dP per L sama dengan M lambda. Nah, kita dapatkanlah persamaan interferensi maksimum. Kalian bisa catat bagian ini. Selanjutnya untuk interferensi minimum atau gelap itu ketika beda lintasannya itu adalah beda fasenya 180 derajat. Berarti kalau 180 derajat itu
beda fasenya atau beda lintasannya itu adalah kelipatan dari angka ganjil dari setengah lambdanya. Maksudnya apa? Jadinya apa? Angka ganjil kan di sini kan dari setengah lambda, jadi 1/2 lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda, dan seterusnya. Atau kita rumuskan jadinya M- setengah lambda. Jadi persamaannya kalau kita masukkan tadi, kita kan punya persamaan d sin theta sama dengan beda lintasannya kan. D sin theta sama dengan M- setengah lambda, atau karena tadi sin theta adalah P per L, maka D P per L sama dengan M- setengah lambda. Kita dapatkan pada interferensi minimum atau interferensi gelap itu persamaan ini. Oke, kalian boleh catat bagian ini ya. Oke, dengan apa tadi? Dengan D adalah sebagai jarak kedua celah, P-nya adalah lebar pita atau pola dari terang pusat, L adalah jarak layar terhadap celah, lambda adalah panjang gelombang cahaya, M adalah nomor ordenya, dan theta adalah sudut deviasinya. Itu ya. Nah, dari persamaan tadi kita bisa dapatkan hubungannya bahwa ternyata si P ini sebanding dengan L. Jadi kalau kita pengen memperjauh jarak antar terangnya ini atau memperlebar polanya ini, maka kita bisa caranya adalah menjauhkan si layar. Ini si layar kita geser ke kanan atau kita jauhkan dari siapa? Dari si celah. Maka nanti pola terangnya ini akan saling menjauh atau semakin lebar. Kemudian di sini juga P sebanding dengan lambda. Artinya ketika kita pengen menjauhkan si pola antar terangnya ini semakin jauh, maka caranya adalah mengubah panjang gelombangnya menjadi yang paling besar, menjadi lebih besar. Ya, tadi kan kita sudah mempelajari spektrum warna cahaya tampak ya. Nah, maka kita geser atau kita ubah warna gelombangnya menuju warna merah. Contoh tadi kalau percobaannya mula-mula pakai warna hijau, maka kalau pengen jarak antar ini antar si terangnya ini semakin jauh, maka kita ubah ke menuju warna merah. Jadi boleh dirubah ke warna jingga, kuning atau merah. Selanjutnya P juga berbanding terbalik dengan D. Maksudnya berbanding terbalik apa? Jadi kalau pengen memperlebar ini, maka kita sempitkan ininya. Ya, jadi kita dekatkan si dua celahnya. Ya, maka nanti pola di sininya antar terangnya akan semakin jauh. Itu ya. Oke, itu adalah interferensi Young atau interferensi celah ganda. Jika ada yang masih kurang paham, silakan bisa komen di bawah ya. Nanti kalian bisa tanyakan, kalau ada kesempatan akan saya jawab. Oke, selanjutnya itu tentang soalnya. Kita latihan soalnya. Latihan soal nomor 1. Percobaan interferensi cahaya celah ganda menggunakan sinar laser merah yang memiliki panjang gelombang 750 nanometer. Jika jarak antara dua celah tersebut adalah 3 mm dan jarak layar ke celah adalah 80 cm, tentukan A. Jarak antar terang berurutan, B. Jarak pola terang kedua dari terang pusat, C. Jarak pola gelap ketiga dari terang pusat. Nah, jadi kita pembahasannya, kita cek dulu apa yang diketahui. Perhatikan di sini di soal panjang gelombang 750 nanometer. Tadi panjang gelombang apa? Ya, lambda. Lambdanya 750 nanometer. Nah, nano ini adalah 10 pangkat min 9. Jadi 750 kali 10 pangkat min 9 meter. Jika disederhanakan menjadi 7,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Oke, selanjutnya apa lagi di soal? Nah, jarak antar dua celah tersebut adalah 3 mm. Berarti ini apa? Ini adalah D. D-nya 3 mm. 3 mm itu apa? 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Selanjutnya apa lagi? Jarak layar ke celah 80 cm. Berarti jarak layar ke celah apa? L. L-nya sebesar 80 cm atau sama dengan 0,8 meter.
Oke, kita langsung ke yang A aja ya pembahasannya ya. Oke, yang A adalah jarak antar terang berurutan. Oke, jarak antar terang berurutan ini kita bisa asumsikan adalah jarak terang pusat sampai ke terang pertama. Berarti kalau terang pusat ke terang pertama kan berarti ini orde pertama. Berarti M-nya 1. Kita masukkan tadi persamaannya apa? dP per L sama dengan M lambda untuk kondisi interferensi maksimum, ya kan? Oke, jadi persamaan P-nya apa? P sama dengan M kali lambda kali L per D. Nah, kita masukkan M-nya tadi berapa M-nya? M-nya 1. Masukkan. L lambdanya 7,5 kali 10 × 7, L-nya 0,8 dan D-nya 3 kali 10 × 3. Nah, perhatikan di sini. 7,5 dibagi 3 itu berapa? 2,5 dan 0,8 nya kita taruh depan. 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 3 adalah 10 pangkat min 4. Jadi 2,5 kali 0,8 berapa? Iya, 2. Maka hasilnya jarak antar terang berurutan adalah 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Selanjutnya yang ke B, jarak pola terang kedua dari terang pusat. Nah, di sini adalah pola terang kedua dari terang pusat, berarti M-nya berapa? Ya, M-nya 2. Jadi nomor ordernya 2. Nah, tadi kita udah punya persamaan bahwa P sama dengan M lambda L per D. Kita masukkan saja langsung. 2 kali 7,5 kali 10 × min 7 kali 0,8 dibagi dengan 3 kali 10 × min 3. Tadi 7,5 kali 2 dulu boleh. Jadi 15 dibagi 3 adalah 5. Maka 5 kali 0,8 nya tadi 10 × min 7 dibagi 10 × min 3 adalah 10 pangkat min 4. Maka 5 kali 0,8 hasilnya berapa? 4 kali 10 pangkat min 4 meter. Jadi jarak pola terang kedua dari terang pusat adalah 4 kali 10 pangkat min 4 meter. Selanjutnya C, jarak pola gelap ketiga dari terang pusat. Nah, karena ini adalah pola gelap, maka nanti menggunakannya M- setengah ya. Oke, di sini berarti nomor ordernya ketiga, berarti M-nya sama dengan 3. Maka persamaan P-nya adalah M- setengah kali lambda kali L per D. Nah, jadi P-nya kita masukkan M tadi 3 kurangi setengah dikalikan 7,5 kali 10 × min 7 kali 0,8 per 3 kali 10 pangkat min 3. Tadi 7,5 dibagi 3 itu adalah 2,5. Sedangkan 3 dikurangi setengah adalah 2,5. Jadi 2,5 dikali 2,5 kalikan 0,8 kalikan 10 pangkat min 4. Nah, 2,5 kali 0,8 itu sendiri tadi 2. 2 dikalikan 2,5 berapa? 5. Jadi hasilnya adalah P sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 meter. Jadi jarak pola gelap ketiga dari terang pusat adalah 5 kali 10 pangkat min 4 meter. Oke, selanjutnya kita membahas tentang interferensi lapis tipis. Nah, ternyata interferensi lapis tipis itu adalah membagi amplitudo gelombang. Jadi kalau pada interferensi gelombang, pada interferensi celah ganda itu membagi arah muka gelombangnya. Kalau interferensi lapis tipis membagi amplitudo gelombang. Nah, maksudnya membagi amplitudo gelombang itu bagaimana? Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini adalah contoh dari interferensi lapis tipis. Yang gambar pertama di sini ini adalah ada tetesan bensin di jalan. Kemudian yang kedua itu adalah pola pelangi pada gelembung sabun. Dan yang ketiga ini adalah pola pelangi pada compact disc atau CD. Nah, interferensi lapis tipis ini kita menggunakan suatu lapisan tipis. Jadi contohnya adalah tadi ada tetesan minyak di atas jalan gitu ya, atau tadi gelembung cahaya. Nah, di sini maka di sini ada perbedaan indeks bias. Ini adalah indeks bias udara, di sini adalah indeks bias dari si lapisannya. Nah, jadi ketika lapisan tadi diberi cahaya di sini, disinari cahaya, maka di sini akan ada namanya pembiasan. Karena apa tadi? Karena di sini ada perbedaan medium. Karena N2-nya lebih besar daripada N1-nya, maka pembiasannya itu sini dibiaskan agak mendekati si garis normalnya. Nah, saat terjadi pembiasan di sini juga ada namanya pemantulan. Gitu ya. Nah, disinilah arah pembagian amplitudo. Jadi amplitudo pada cahaya ini adalah
terang redupnya dari cahaya. Semakin besar amplitudenya karena semakin terang, gitu ya. Oke, jadi saat terjadi pembiasan dan pemantulan di sini, intensitas atau amplitudenya semakin kecil, gitu ya. Oke, begitu juga yang ini. Nah, saat di sini tadi kan di sini dibiaskan. Nah, di sini dia juga di permukaan bawah juga akan ada pembiasan lagi, tapi kita tidak gambarkan di sini ya. Kita hanya fokus pada pemantulannya. Jadi dipantulkan lagi. Di sini dipantulkan ke sana. Nah, di sini juga akan ada namanya pemantulan dan juga ada lagi pembiasan. Nah, dua gelombang inilah, sumber gelombang inilah yang nantinya ditangkap oleh mata. Ya, ditangkap oleh mata akan terlihat interferensinya. Tadi contohnya pola interferensi seperti apa? Pola pelangi. Nah, di sini jadi pada aturan Snellius bahwa sudut datang harus sama dengan sudut pantulnya, gitu ya. Oke. Nah, kita bahas dulu tentang indeks bias relatif ya. Jadi untuk memudahkan, maka di sini indeks bias relatifnya n kecilnya itu adalah perbandingan antara indeks bias dari medium indeks bias dari lapis tipisnya dibandingkan dengan mediumnya. Jadi N2/N1 kita sebut namanya N biasa. Oke, kita masuk ke interferensi maksimum. Jadi pada interferensi maksimum itu berlaku persamaan 2ND cos R sama dengan M plus setengah lambda. Kenapa kok ada setengahnya? Jadi kasusnya di sini. Jadi di sini itu beda lintasannya. Tadi kan kalau lintasan 1 ini, lintasan 2-nya adalah ini sampai sini. Nah ya, oke, jadi beda lintasannya itu adalah 2ND cos R. Tetapi di sini itu si gelombang dari lintasan 1 ini kan hasil dari pemantulan. Nah, karena di sini hasil dari pemantulan, maka nanti dia sudah mempunyai fase setengah lambda. Oke, syarat interferensi maksimum itu apa? Syarat terjadinya interferensi maksimum itu ketika di sini kelipatannya adalah 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda atau M lambda, gitu ya. Tetapi karena di sini sudah terjadi setengah lambda, maka di sini kita tambahkan lagi setengahnya. Jadi setengahnya itu akibat dari apa tadi? Pemantulan di sini, ya. Maka interferensi maksimumnya menjadi apa? 2ND cos R sama dengan M plus setengah lambda. Oke. Nah, selanjutnya untuk interferensi minimum bagaimana? Nah, tadi kan kalau interferensi minimum, jadi dia kan M min setengah lambda. Harusnya kan, karena kelipatannya kan setengah, 3/2, 5/2 dan seterusnya. Nah, karena di sini sudah ada beda fasenya itu adalah setengah lambda, maka M min setengah dikurangi setengah jadi berapa? M saja kan? Maka pada interferensi minimum berlakunya apa? 2ND cos R sama dengan M lambda. Gitu ya. Oke, jadi persamaan di sini mengapa bagian interferensi maksimum ada plus setengah dan bagian interferensi minimumnya tidak ada setengahnya, karena tadi adanya apa di sini? Pemantulan, sehingga fase gelombangnya itu sudah selisihnya setengah lambda. Gitu ya. Oke. Dimana N-nya ini adalah sebagai indeks bias relatif lapis tipisnya tadi. D-nya adalah tebal lapisannya, berarti ini. R-nya adalah sudut biasnya, ini sudut biasnya. Lambdanya adalah panjang gelombang cahayanya. Dan M-nya adalah nomor ordernya. Ya, oke. Yang perlu diingat ketika kasusnya nanti adalah cahayanya itu adalah tegak lurus dengan si permukaan ininya, maka nanti cos R-nya bernilai 1. Oke, kita lanjutkan ke soal latihan kedua. Latihan soal nomor 2, sebuah sinar monokromatik dengan panjang gelombang 6000 angstrom didatangkan vertikal pada lapis tipis minyak yang indeks biasnya sama dengan 1,2. Agar terjadi pelemahan sinar, tebal minimum lapisan minyak tersebut adalah, oke, kita tulis dulu apa yang diketahui di sini. Ya, panjang gelombang atau lambdanya. Lambdanya 6000 angstrom. Tadi 1 angstrom itu 10 pangkat min 10. Jadi 6000 angstrom itu 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Terus apa lagi? Ya, di sini ada indeks bias. Indeks biasnya 1,2.
Jadi N-nya sama dengan 1,2. Nah, karena tadi didatangkan secara vertikal, maka kalau secara vertikal dia tegak lurus dengan permukaan si lapisan tipis minyaknya tadi. Ya, maka cos R-nya bernilai 1. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat ditanyakan adalah D minimum. Nah, kita lihat dulu dari persamaannya. Kita punya persamaan bahwa 2ND cos R sama dengan M lambda. Kita masukkan 2 kalikan 1,2 kali D kali 1 sama dengan M kali 6 kali 10 pangkat min 7. Ya, atau jadinya 2,4 D sama dengan M kali 6 kali 10 pangkat min 7. Agar di sini terjadi D minimum, oke, order paling kecil berapa? Oke, order paling kecil adalah order pertama. Jadi di sini karena pengennya adalah D minimum, maka M-nya harus M pertama. Jadinya 2,4 kali D minimum kali M-nya kita ubah jadi 1 kalikan 6 kali 10 pangkat min 7. Maka D minimumnya berapa? D minimumnya adalah 6 kali 10 pangkat min 7 dibagi 2,4. Hasilnya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Ya, jadi tebal minimum lapisan minyak tersebut harus 2,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke apa? Masih berkaitan dengan interferensi. Kita sebut namanya interferensi cincin Newton. Ya. Jadi interferensi cincin Newton itu konsepnya hampir mirip sama lapis tipis. Nah, hanya saja di sini percobaannya menggunakan dua kaca. Yang pertama di atas ini adalah kaca plan konveks ya, dan satunya lagi di sini adalah kaca plan paralel. Nah, jadi polanya itu tadi lapis tipisnya itu ini, rongga di antara siapa? Di antara plan konveks dan plan paralelnya. Nah, jadi ketika kita lihat mengamatinya, ketika nanti ada cahaya yang datang di sini akan terjadi namanya pemantulan dan akan terjadi namanya pembiasan. Gitu ya. Oke, kita perhatikan di sini. Polanya akan seperti ini yang kita lihat. Jadi polanya jadi pola apa? Cincin-cincin seperti ini. Jadi bagian pusatnya ini adalah terjadi pola gelap, disusul cincin terang, cincin gelap, cincin terang, dan seterusnya. Itu ya. Oke. Nah, bagaimana? Kita perhatikan. Nah, jadi di sini ini adalah jadi bagian terluar dari si siapa ini plan konveksnya itu. Ini kita sebut namanya jari-jari R besar. Ya. Nah, ini adalah R besar. Sedangkan ininya tinggi rongganya itu adalah D-nya. Ini sebagai D-nya atau sebagai tebal lapisan tipisnya. Sedangkan ini sampai sini ini adalah jari-jari dari si cincinnya. Itu ya. Oke. Nah, perhatikan bagian ini. Kalau ini sampai sini adalah R, sedangkan ini sampai sini adalah D. Maka ini sampai sini apa? R dikurangi D. Nah, perhatikan segitiga ini. Pada segitiga ini itu berlaku Pitagoras. Berarti apa? R kuadrat sama dengan ini R min D dikuadratkan ditambah ini R kecil kuadrat. Kita jabarkan di sini. R min D kuadrat apa? R kuadrat min 2RD ditambah D kuadrat. Nah, ternyata kanan kiri punya R kuadrat, R besar kuadrat, kita hilangkan. Ya kan? Nah, jadi sisa 0 sama dengan min 2RD plus D kuadrat plus R kuadrat. Nah, pada percobaan ini biasanya adalah D-nya ini sangat kecil dibandingkan si R. Ya. Karena D-nya jauh lebih kecil daripada R-nya, maka D kuadrat itu mendekati 0. Kita asumsikan 0. Maka persamaan jadi 0 sama dengan min 2RD plus 0 plus R kecil kuadrat. Kita pindahkan, maka jadi 2RD sama dengan R kecil kuadrat. Atau persamaan D-nya jadi apa? D-nya sama dengan R kecil kuadrat per 2R besar. Nah, kita kembalikan ke interferensi lapis tipis tadi. Ya, pada interferensi maksimum itu 2ND cos R sama dengan M. Nah, seharusnya ini adalah M plus setengah ya. Oke, jadi ininya adalah M plus setengah.
Ya, untuk kasus di sini karena si cahayanya itu jatuh tegak lurus seperti ini, maka cos R-nya bernilai 1 dan N-nya ini karena ini adalah udara itu sendiri, maka indeks biasnya itu adalah sama dengan 1. Maka jadi persamaannya apa? 2D sama dengan M, ini harusnya plus ya, plus setengah lambda. Jadi apa? Kita masukkan tadi D-nya. D-nya adalah R kecil kuadrat per 2 R besar. Nah, ini sama ini kita bisa coret. Maka tinggal apa? R kecil kuadrat per R besar sama dengan M plus setengah lambda. Persamaannya menjadi R kuadrat per R sama dengan M plus setengah lambda. Atau jadi R kuadrat sama dengan M plus setengah lambda. Itu ya, kita tandai. Oke, sedangkan pada kasus interferensi minimum itu terjadi ketika 2ND cos R sama dengan M lambda. Nah, tadi kan N sama cos R nya bernilai 1 ya, maka 2D sama dengan M lambda, 2 kali R kuadrat per 2R sama dengan M lambda, sehingga kita dapatkan persamaan bahwa R kuadrat sama dengan M kalikan lambda kalikan R. Dengan R kecil adalah jari-jari cincinnya, tadi ya, jari-jari cincinnya. Sedangkan R besar adalah jari-jari plan konveksnya ini, dan lambdanya adalah panjang gelombang cahayanya, sedangkan M-nya adalah nomor ordernya. Oke, kita langsung ke soal latihan untuk cincin Newton. Nah, latihan soal nomor 3. Pada percobaan cincin Newton yang menggunakan kaca datar dan lensa plan konveks yang mempunyai jari-jari kelengkungan 25 cm, jika cahaya dijatuhkan panjang gelombang ada 5000 angstrom, tentukan jari-jari cincin gelap dan cincin terang pada orde pertama. Oke, jadi apa yang diketahui di sini itu apa tadi? Di sini adalah R besar. Ya, 25 cm kita buat ke meter jadi 0,25 meter. Selanjutnya apa ini? Ini adalah panjang gelombang. Jadi lambdanya 5000 angstrom. 5000 angstrom berapa? 5 kali 10 pangkat min 7 angstrom. Ini ditanyakan adalah tentukan jari-jari cincin gelap dan cincin terang pada orde pertama. Ya, kita langsung aja ke pola gelap. Jadi R kecil kuadrat sama dengan M lambda kali R besar. Maka RG1 kuadrat sama dengan 1 kalikan 5 kali 10 pangkat min 7 kalikan 0,25. Maka hasil RG1 kuadratnya adalah 1,25 kali 10 pangkat min 7. Karena ini adalah bentuk kuadrat, maka di sininya kita usahakan bentuk genap. Maka persamaan berubah menjadi 12,5 kali 10 pangkat min 8. Jadi dipinjemkan lagi ke sini 10-nya. Maka ini karena dipinjemin berarti kurangi 1 kan, jadi min 8. Nah, 12,5 itu kita bisa uraikan, itu adalah 6,25 kali 2 ya. Oke. Nah, kita akarkan. Maka ini akar dari 6,25 itu adalah 2,5 dan akar dari 10 pangkat min 8 adalah 10 pangkat min 4. Jadi duanya tetap di dalam akar. Maka hasilnya menjadi apa? RG1 sama dengan 2,5 akar 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Selanjutnya pola terang. Maka kalau pola terang kita tinggal ubah aja ya, bahwa R kuadrat sama dengan M plus setengah lambda R. Dengan R terang pertama kuadratnya berarti 1 ditambah setengah kali 5 kali 10 pangkat min 7 kali 0,25. Oke, jadinya berapa? 1 ditambah setengah itu 3/2 kali 5 kalikan 0,25, hasilnya adalah 1,875. Sama seperti tadi, kita ubah ini menjadi bentuk 10 pangkat min 8, jadi 18,75 kali 10 pangkat min 8. 18,75 itu kita rubah jadi 6,25 kali 3. Maka RT1 nya adalah akar 6,25 kali 3 kali 10 pangkat min 8. Hasilnya adalah 2,5 akar 3 kali 10 pangkat min 4 meter. Jadi kita dapatkan bahwa jari-jari cincin gelap orde pertama itu adalah 2,5 akar 2 kali 10 pangkat min 4. Sedangkan jari-jari cincin gelap pada terang pertama itu adalah 2,5 akar 3 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, bagaimana sampai sini? Apakah ada yang masih kurang paham? Jika ada yang masih kurang paham, kalian bisa komen di bawah, bisa tanyakan apa yang masih kurang dipahami. Itu ya. Oke. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita baru membahas tentang interferensi cahaya. Silakan kalian bisa kerjakan tugas yang sudah Bapak berikan.
catat apa yang sudah Bapak sampaikan dan kerjakan soal-soal yang sudah Bapak berikan. Soal-soalnya sudah sesuaikan dengan apa yang materi Bapak sampaikan. Jadi tidak ada alasan bahwa kalian ini belum dijelaskan oleh Bapak. Jadi penjelasan kalian boleh melihat video ini atau kalian boleh membaca bahan ajar yang sudah Bapak berikan. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.